Saya menjadi pewaris barong, mangku adat mulai tahun 2014 hingga saat ini. Kalau untuk periode tidak ada, memang pewaris itu ya mewarisi sampai akhir umur saya, sekuat tenaga saya. Awal mulanya barong ada itu permintaan dari nenek moyang kita, yaitu Buyo Cili di sini, gitu. Untuk acara selamatan desa yang ada di Desa Kemiren, yang dilaksanakan setiap tahunnya itu 2 kali, Idul Bumi dan selamatan desa, Syawal dan bulan haji itu. Jadi Idul Bumi Desa Kemiren, kita keliling mengelilingi Desa Kemiren untuk memberi keselamatan kepada penduduk Desa Kemiren, memberi kesejahteraan juga untuk alam Desa Kemiren. Tetap barong ini dipertahankan, diperbaikan, lanjut sak piturute niki mboten kenging dilaki napa-napa malih. Nggih ceritane barong niki nggih mekaten niku pun nggih. Mboten enten tujuan ingkang mboten enten. Mugi mawon sedaya niki ngabulana napa ingkang dados kahajatane dugi seni tresna budaya barong Kemiren nggih. Sedaya seni wong-wong duduk wonten ing Kemiren. Mulai tahun niki tahun 2022 niki. Mugi-mugi semangat sedaya nggih. Aja enten masalah napa-napa, monggo kerukunan dijokaken, kegiatan keamanan niki dijokaken nggih. Jadi barong sendiri cenderung menceritakan tentang kehidupan tanah Jawa zaman dahulu. Mulai angkernya tanah Jawa sampai masuknya kehidupan di Pulau Jawa itu. Mulai awal babat Allah sampai kesejahteraannya hidup manusia di Pulau Jawa. Dan itu pun ada sejak pendahulu-pendahulu kami sebelum sembah buyut saya. Yang harus ada khususnya di acara selamatan desa, dan tidak pernah ditiadakan sampai saat ini. Dulu barong itu satu-satunya di Banyuwangi itu kan barong yang ada di Kemiren. Yang saya tahu sejak kecil. Di tahun akhir 80-an baru ada berkembang lagi barong, keluar barong ini yang bentuk dan motifnya itu beda dengan barong Kemiren. Tapi barong yang tertua yang jelas di Banyuwangi itu barong yang ada di Kemiren. Dari Kemiren barong itu semakin jadi, semakin banyak digemari, dan barong itu mampu menjadi media untuk membangun kerukunan di desa ini. Makanya barong sampai sekarang ini selalu terlibat dalam kegiatan yang ada di Desa Kemiren. Ini yang membuat masyarakat Kemiren itu semakin kuat dan merasa punya tanggung jawab bersama untuk melestarikan barong ini. Utamanya di acara-acara desa ada namanya Idul Bumi.
Malah sekarang ini yang lebih dikenal Barong Ider Bumi. Akhirnya Barong menjadi stempel di acara Ider Bumi sendiri. Juga ada namanya Tumpeng Sewu. Tumpeng Sewu itu yang selalu dilaksanakan di bulan haji, ya, di minggu pertama. Ia ditandai dengan arak-arakan barong. Mugi-mugi dalam perjalanan memimpin bisa kemudian diparingkan betul selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Kete kampung kare enak, ini le mangan ulung le. Sakat suku semua. Kebiasaan pementasan barong selalu diawali dengan dibuka dari dengan juga apa jejer barong, dan ada juga perejengan namanya. Dan di tengahnya setelah jejer barong itu selalu disambung dengan drama-drama, ya, cerita-cerita rakyat yang di situ menurut saya syarat dengan muatan lokalnya. Pesan moral yang tadi saya sampaikan mau disampaikan sama masyarakatnya. Lanjut di penghujung acara menjelang pagi itu ada penutupan namanya macan-macan. Terakan nih, Epin, mau seperti sini. Saya bergabung di kesenian barong Surabaya sejak tahun 2010. Saya belajar musik di barong itu otodidak, Mbak, dengan cara melihat, mendengar, dan mencoba.
Hiro Endro namanya. Terus habis gitu bawa gending Manyar Sewu. Habis gending Manyar Sewu bawa gending lagi namanya Biskalan. Habis gitu ada lagi namanya gending Ginonjing. Kalau waktunya masih panjang juga ada namanya gending Setro gitu. Habis gitu gending Gunung Sari. Selesai gending Gunung Sari dimulailah pertunjukan barong. Kalau main barong tanggapan pasti ada upah gitu ya, senang. Cuman enggak terlalu mengarah ke situ, saya lebih mengarah ke kepuasan batin saya. Saya kalau main gamelan ngiringi barong satu malam tanpa ada kendala itu udah puas, udah bangga sama diri saya. Kula rajai pedamangan kula berantik sapai terus ke pepinduk milu kesenian barong kemirian kawitan milau dadi cim-cimian dengan ya terus munggah dikon dadi macan. Ya tahun 75 kula dados macan nikau. Sampai sepri mriki nikah kula dados macan nikau. Dereng gentos tasik. Ini acara pernikahan anak saya karena saya suka, orang-orang kayaknya yang suka, mulai dulu nenek moyang itu memang suka sama barong. Barong itu bukan hanya sekedar untuk ritual-ritual. Makanya menurut saya barong itu punya dua fungsi ya. Satu sisi barong itu dianggap sesuatu yang punya nilai-nilai gaib, tapi sisi lain barong itu punya nilai seni. Makanya barong itu ada tanggapan-tanggapan
entah itu sunatan, entah itu manten, entah itu di hari-hari besar misalnya, selalu barong itu diberikan ruang untuk tampil, karena dalam drama barong itu banyak kearifan-kearifan lokal yang mau disampaikan sama masyarakat. Sekalipun bahasanya ini tidak semua orang itu memahami, tapi kalau untuk warga Kemiren semua paham, bahkan anak-anak itu lebih paham juga. Adapun awalnya barong, sejarah barong itu kan simbol daripada perilaku atau kehidupan manusia. Dari kata budaya itu kan makna dan simbol. Jadi untuk menciptakan sesuatu simbol itu diawali dengan pengkajian makna dulu. Ya seperti barong, membuat barong itu ya diawali dengan makna daripada yang akan dibuat simbol itu sendiri. Ya seperti barong itu, kenapa sih mulutnya selalu menganga? Disimbolkan bahwa itu adalah alwamah, sifat manusia merasa selalu kurang, tidak pernah merasa cukup. Terus di atas ada mahkota, itu kewibawaan, kemuliaan. Sejahat apapun manusia pasti masih mempunyai hati nurani. Dan juga makhluk yang paling sempurna, yang paling baik adalah manusia. Itu. Makanya dilengkapi dengan keling, selalu eling. Ada burung menghadap ke belakang, kita menengok ke belakang, jangan menghadap ke depan terus, tapi menengok ke belakang untuk mengingat masa lalu. Pahit manis urip yang sudah kita lalui ini bisa dijadikan pembelajaran untuk masa depan yang lebih baik. Ya harapan saya sama teman-teman pemuda Desa Kemiren, ya ayolah kita sama-sama menjaga warisan ini yang udah leluhur kita itu menciptakan susah payah, janganlah ditinggalkan, janganlah gara-gara budaya luar kita sampai-sampai malu atau nggak mau melestarikan kesenian barong. Jadikanlah tradisi ini sebuah kebanggaan, dan saya mengajak mari kita jaga bareng-bareng budaya tradisi ini agar supaya jangan sampai tercabut dari akarnya. Saya akan tetap menjaga, tetap meneruskan, tetap nguri-nguri, dan juga netepi katanya orang Banyangi apa yang sudah ada sebelum saya gitu.